فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ma'asyiral muslimat, ibu-ibu dan saudari-saudari kaum muslimah yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah teruntuk junjungan kita semuanya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berada di waktu yang demikian mulia, bulan yang demikian mulia, yaitu bulan Allah, bulan Al-Muharram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan syahrullah Al-Muharram, bulannya Allah yaitu bulan Muharram, menunjukkan akan kemuliaan bulan tersebut. Selain daripada kita ketahui kalau bulan Muharram itu adalah di antara 4 bulan yang diagungkan, 4 bulan yang dimuliakan. Bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram. Bulan Dzulqa'dah mereka bersiap-siap untuk kemudian berangkat menunaikan ibadah haji. Di bulan Dzulhijjah dilaksanakanlah ibadah haji tersebut. Dan di bulan Muharram mereka kembali dari haji, kembali ke rumahnya masing-masing. Dan satu lagi bulan Rajab untuk mengunjungi Baitullah, untuk melakukan ibadah umrah. Maka itulah 4 bulan yang kita kenal, diagungkan di dalam agama Islam. Maka Allah Ta'ala katakan fala tadlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian di bulan-bulan tersebut. Syekh Sa'di mengatakan di 4 bulan itu, atau kemungkinan juga kembali kepada awal ayat 12 bulan. Inna iddatash syuhuri indallah 12 syahra. Janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian di 12 bulan tersebut, di seluruh waktu, di setiap saat. Tidaklah boleh untuk kemudian menzalimi diri sendiri dengan melakukan kemaksiatan, dengan meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala
perintahkan. Maka ibu-ibu dan saudari-saudari kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebuah nikmat yang patut kita syukuri. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala sediakan waktu yang demikian mulia, dengannya Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan ganjaran amalan seorang hamba. Datang bulan Ramadan, datang bulan yang lalu, bulan Dzulhijjah, bulan yang mulia, datang bulan Muharram, datang hari Jumat. Maka bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hamba-hambanya, dan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala teruntuk hamba-hambanya. Ibu-ibu dan saudari-saudari kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan tentang kitab Umdatul Mar'ah, pedoman bagi seorang perempuan. Mi'atu haditsin muntaqah min ahaditsil mar'ah, 100 hadis pilihan berkaitan tentang kaum perempuan yang dikumpulkan oleh Syekh Dr. Adil bin Hasan bin Yusuf Al-Hamad hafizahullah ta'ala. Maka patutlah untuk kemudian kita pelajari apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW berkaitan tentang kaum perempuan agar bisa dijadikan sebagai pedoman, sebagai pegangan bagi kaum perempuan, karena disitulah letak keselamatan, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, seperti yang Nabi SAW sampaikan. Taraktu fikum amrayni, aku tinggalkan pada kalian 2 perkara. Lan tadhillu ma in tamassaktum bihima, kalian tidak akan tersesat selama kalian itu berpegang teguh dengan keduanya. Kitab Allah wa sunnati, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu kitabullah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala asy-syar'iyyah yang ada di dalam Al-Quran. Yang kedua, wa sunnati, sunnahku, ucapan, perbuatan, apa yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disitulah letak keselamatan, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah, sesuai dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, 3 generasi emas yang dipuji oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baik generasi. Khairukum qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kalian itu adalah generasiku, para sahabat. Yang berikutnya adalah yang setelah mereka, para tabi'in, dan yang setelah mereka dari tabi'ut tabi'in. Maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, kita dididik dan dibimbing untuk mengagungkan firman Allah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dididik untuk mengagungkan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu sudah firman Allah, kalau itu sudah sabda Rasulullah, kita berusaha untuk kemudian mematuhi, menaati, untuk melakukan, untuk meninggalkan kalau itu berupa larangan. Kaum muslimat, ibu-ibu dan saudari-saudari kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sampai pada poin yang kelima. Poin yang kelima, beliau hafizahullah taala memberikan judul Anti ni'matun ala ahli baitik fala tanqalibi niqmatan alaihim. Engkau, wahai seorang perempuan, engkau itu adalah anugerah untuk keluargamu. Maka janganlah kemudian engkau berubah
menjadi musibah untuk mereka, berubah menjadi bencana untuk mereka, menjadi sumber bencana, menjadi sumber malapetaka wa na'udzubillah. Padahal dia seharusnya menjadi anugerah untuk keluarganya. Demikian pula kita semuanya seharusnya bisa memberikan manfaat kepada orang lain yang kenal dengan kita, manfaat yang mereka ketahui, yang mereka dapatkan dari kita. Demikianlah seharusnya seorang muslim, sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain. Wabil khusus adalah berkaitan tentang agama, tentang akhirat, karena disitulah letak kebahagiaan yang sesungguhnya, karena disitulah letak keselamatan yang sebenarnya, yaitu keselamatan dan kebahagiaan di akhirat kelak. Inilah yang seharusnya kita tanamkan ke dalam diri kita, bagaimana kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Tidak hanya terbatas pada keluarga kita, tapi pada tetangga kita, orang-orang yang mengenal kita, tidaklah mereka ketahui daripada kita kecuali kebaikan. Tutur kata kita, perilaku kita, tindak tanduk kita, bagaimana kita bermanfaat untuk mereka, kita doakan mereka. Wabil khusus tadi yang telah kita sampaikan, ajakan kepada kebenaran. Dia itu orangnya baik, sering ngasih saya jajan, sering ngasih saya uang, tapi tidak pernah memberikan nasihat. Dia tidak mengenal agama, dia tidak mengenal sholat, apalah manfaatnya kehidupan dunia tersebut kalau kemudian di akhirat masuk ke dalam neraka, wa na'udzubillah. Tidak ada kebahagiaan sekecil apapun di neraka, wa na'udzubillah. Maka itulah yang seharusnya kita lakukan. Kita bermanfaat untuk orang lain, ya kita bantu tenaga kita, harta kita, tapi yang paling utama itu adalah kita mendakwahinya. Kita ajak dia kepada kebenaran. Kita ajak dia kepada kebaikan, menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Nabi SAW apakah kemudian memberikan harta yang banyak kepada para sahabat, kepada orang-orang Quraisy, manusia yang paling bermanfaat, paling banyak manfaatnya dirasakan oleh alam semesta adalah Nabi SAW. Apa yang beliau SAW lakukan, yaitu mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah manfaat terbesar yang bisa kita berikan, yang bisa dirasakan oleh orang lain. Manfaat terbesar yang bisa dirasakan oleh orang lain adalah manfaat di akhirat kelak, karena disitulah letak kebahagiaan yang sesungguhnya, keselamatan yang sebenarnya adalah keselamatan di akhirat kelak. Dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, ja'atni imra'atun ma'aha ibnatani tas'aluni. Mendatangiku seorang perempuan, dia membawa 2 anak kecil perempuan. Dan datanglah seorang perempuan bersama 2 anak perempuannya, meminta kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, "Falam tajid indi ghaira tamratin wahidatin." Tidak ada di sisiku kecuali 1 butir kurma. Bayangkanlah ibu-ibu dan saudari-saudari kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah, tidak ada apa-apa di rumahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali hanya sebutir kurma. Bukan 1 kilo, bukan 2 kilo, tapi sebutir kurma. Tidak ada kecuali sebutir kurma. Bagaimana kehidupannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
bagaimana kehidupan ibunda kita radhiyallahu taala anhuna. Fa'ataituha faqasamatha baina ibnataiha, maka aku berikan kepadanya dan dia berikan kepada dua anak perempuannya. Sebutir kurma dibagi dua, diberikanlah setengah-setengah kepada dua anak perempuannya tersebut. Summa qamat, dia berdiri, fakharajat, keluar, pada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka masuklah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahaddatsuhu, maka aku sampaikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man yali min hadhil banati syai'an, siapa yang mengurusi anak-anak perempuan ini, siapa yang mengasuh anak-anak perempuan ini, fa ahsana ilaihinna, dan dia berbuat baik kepada mereka, kunna lahu sitran minan nar, maka itu adalah tameng, penutup untuknya dari api neraka. Itu adalah tamengnya dari api neraka, dari jilatan panasnya api neraka. Muttafaq alaih. Hadis ini disetujui oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Di antara faedah yang bisa kita petik daripada hadis ini, jamaah rahimani Allah wa iyyakum, yang pertama adalah hirsu Aisyah ta'ala sadaqah, bagaimana semangatnya ibunda kita Aisyah untuk bersedekah. Telah kita sampaikan, telah kita bacakan, ibu-ibu dan saudari-saudari kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, hadis yang beberapa kemarin, hadis yang kedua, ya. Nabi SAW perintahkan untuk bersedekah kepada kaum perempuan. Hadis yang kedua, Nabi SAW diperlihatkan kalau mereka menjadi mayoritas penghuni neraka. Hal ini dipraktekkan oleh ibunda kita Aisyah. Beliau demikian bersemangat untuk bersedekah. Tidak kemudian karena tinggal satu, nanti mau makan apa yang dimakan, kalau sudah kemudian diberikan kepada orang lain sebutir kurma tersebut, tinggal hanya sebutir, diberikanlah kepada perempuan tersebut. Bagaimana ibunda kita Aisyah bersemangat untuk bersedekah. Ala qillati ma fi baitiha minat ta'am, walaupun di rumahnya sedikit sekali makanan. Haitsu lam tajid illa tamrah, bahkan tidak dia jumpai kecuali sebutir kurma. Tidak ada yang lain, karena kalau ada yang lain insya Allah maka akan diberikan pula kepada perempuan tersebut. Tapi berhubung nggak ada yang lain, tidak bisa diberikan kecuali sebutir kurma tersebut. Kalau kita alhamdulillah mungkin ada puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan uang yang kita miliki, demikian pula mungkin beras, demikian pula mungkin makanan-makanan yang lain yang mungkin memenuhi kulkas, ya. Tapi itulah apa yang dilakukan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Ingat betul akan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersedekahlah kalian wahai kaum perempuan, karena aku melihat kebanyakan kalian itu menjadi mayoritas penghuni neraka. Ini faedah yang pertama. Kemudian yang kedua, fadlul ihsani ilal banat, keutamaan berbuat baik kepada anak perempuan.
wasabri alaihinna, bersabar atas mereka, wa anna man yaf'al dzalika yaqi nafsahu minan nar, dan barang siapa yang melakukannya maka dia telah menjaga dirinya dari api neraka. Dengan berbuat baik kepada anak perempuan, maka dia sedang membangun benteng, membangun tameng perisai yang menyelamatkan dia dari api neraka. Itulah yang seharusnya disadari oleh orang tua ketika mereka Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan anak perempuan. Ketika berbuat baik kepada mereka, ketika bersabar atas mereka, ketika mendidik, mengasuh mereka, sejatinya dia sedang membangun, mengokohkan tameng yang bisa menyelamatkannya dari api neraka. Yang ketiga, syafaqatul ala auladiha as-sigar wa rahmatuha bihim, kasih sayang seorang ibu atas anak-anaknya yang masih kecil. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala tanamkan dalam diri seorang ibu, bagaimana dia demikian mengasihi, menyayangi anak-anaknya, bahkan diutamakan, bahkan didahulukan. Gak apa-apa, saya tidak makan, yang penting kalian berdua itu makan. Gak apa-apa, saya lapar, yang penting kalian berdua bisa kenyang. Seakan-akan ibu tersebut berkata demikian. Langsung saja kemudian dibagikan kepada dua anak perempuannya tersebut. Dan ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah hanya di antara satu dari 99 rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nanti 99-nya di akhirat kelak, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak bisa dibayangkan bagaimana kalau kemudian seorang ibu itu bertindak kasar, keras kepada anak-anaknya. Wa na'udzubillah, keluar daripada fitrah yang Allah Subhanahu wa taala fitrahkan. Yang keempat, khassul banat bihadzal fadl lima fihinna min dha'fin fitri. Dikhususkan anak-anak perempuan dengan keutamaan ini, yang mengasuh mereka, yang mengurusi mereka. Karena mengapa? Karena dha'f fitri, karena fitrahnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka dalam keadaan yang lemah. Tabiat mereka adalah lemah. Wa ada mustiqlalihin bi anfusihin, mereka tidaklah bisa merdeka sebagaimana seorang laki-laki keluar rumah, katakanlah laki-laki, anak-anaknya, berbagai macam mungkin urusan rumah bisa diselesaikan oleh laki-laki, tapi tidak dengan kaum perempuan. Fakufi'ah man ahsana ilaihinna birri'ayati bil wiqayati minan nar, maka dibalaslah oleh Allah Subhanahu wa taala yang berbuat baik kepada mereka, bahwa Allah menjaga mereka dari neraka. Yang menjaga mereka di dunia, Allah Subhanahu wa taala jaga mereka di akhirat kelak. Menjaga mereka dari lapar, menjaga mereka dari tidak tahu urusan rumah, menjaga mereka dari adab-adab yang tidak baik, menjaga mereka agar tidak nakal. Maka Allah Subhanahu wa taala balas, Allah taala akan menjaga mereka di akhirat kelak. Yang kelima, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-ihsan ilal banati yasmulun nafaqata alaihinna wa kiswatahunna wa ta'dibahunna
wa ta'limahunna bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Berbuat baik kepada anak-anak perempuan itu mencakup menafkahi mereka, seorang ayah menafkahi, seorang ibu mungkin punya penghasilan menafkahi anak perempuannya tersebut. Wakis wadahunna, memberikan pakaian, mencukupi sandang mereka, bagaimana mendidik mereka, berpakaiannya bagaimana, busananya bagaimana. Kaum perempuan yang berbeda dengan kaum laki-laki. Wa ta'dibahunna, membimbing, mengajari adab kepada mereka. Wa ta'limahunna bil hikmati wal mau'izatil hasanah, mengajarkan kepada mereka hal-hal yang bermanfaat dengan penuh hikmah dan nasihat yang baik, mau'izah yang baik. Sedari kecil, bahkan mungkin sebelum lahir, ibu-ibu dan saudari-saudari yang dirahmati oleh Allah, bahkan sebelum anak tersebut lahir, dia berusaha untuk membimbing, mengajarkan kepada anak-anaknya hal-hal yang bermanfaat. Ini termasuk ke dalam al-ihsan, berbuat baik kepada mereka. Wabil khusus di sini pembahasannya adalah kepada anak-anak perempuan. Kemudian yang keenam, perintah untuk bersabar ala tarbiyatil banat, ketika mendidik anak-anak perempuan. Yadulu ala annahunna imtihan wa ibtila liman ruziqahunna. Perintah untuk bersabar ketika mendidik anak-anak perempuan. Karena mengapa? Karena mereka adalah imtihan, ibtila, mereka adalah ujian bagi kedua orang tuanya. Manbulia, dalam hadis yang lainnya disebutkan manbulia, barang siapa yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Liman ruziqahunna, bagi yang kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka itu anak-anak perempuan. Li'anna tarbiyatahunna wa ri'ayatahunna as'ab wa asyak, karena mendidik mereka, mengasuh mereka itu adalah lebih sulit daripada mendidik anak laki-laki. Yang ketujuh, ibu-ibu dan saudari-saudari kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berlakunya keutamaan ini ala man ala bintaini fa aktsar, yaitu yang mengurusi dua anak perempuan atau lebih. Dalam hadis ini tadi Nabi SAW mengatakan, man yali min hadhil banati syai'an, yang mengurusi anak-anak perempuan ini. Tadi konteksnya adalah seorang ibu yang datang membawa dua anak perempuannya. Tapi kita berharap walaupun satu anak perempuan, semoga dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan kedua orang tuanya dari api neraka. Di hadis yang lain disebutkan, riwayat Jabir radhiyallahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana lahu thalathu banat, barang siapa yang memiliki 3 anak perempuan, yu'wihinna wa yarhamuhunna wa yakfuluhunna, dia memberikan tempat tinggal kepada mereka, yu'wihunna, dia menyayangi mereka, wa yakfuluhunna, menanggung kebutuhan mereka, wajabat lahul jannah al-battah, maka surga itu menjadi haknya. Maka dikatakanlah kepada Rasulullah, ada yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, fa in kana tabnataini, wahai Rasulullah,
bagaimana bila mana hanya 2 anak perempuan? Engkau mengatakan 3, bagaimana kalau hanya 2? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa in kana lathnataini. Iya, walaupun 2 anak perempuan, wajabat lahul jannah, surga akan menjadi miliknya. Qala, maka sebagian mengatakan, sebagian kaum itu berpendapat, annahum law qalu lahu wahidah laqala wahidah. Mereka sudah tadi berhenti di situ. Bagaimana kalau 2 wahai Rasulullah? Tetapi ada sebagian yang berpendapat, kalaupun ada yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana wahai Rasul kalau hanya 1? Maka niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga akan mengatakan wa wahidah. Demikian pula kalau 1 anak perempuan, insyaallah kalau dia itu memberikan tempat tinggal kepada mereka, menyayangi mereka, ya, mengasuh, mencukupi kebutuhannya, maka semoga surga itu menjadi haknya. Amin Allahumma. Karena tidaklah terbatas kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga walaupun 1 anak perempuan bisa menyelamatkannya dari api neraka. Amin Allahumma amin. Kalau kalau nasnya, jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau nasnya adalah 2 sampai 2 ya. Tapi kalau 1 itu ya semoga tidak ditanyakan kepada Rasulullah SAW, tapi semoga. Dan mereka baru sunudzon, kalaupun ditanyakan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kalau 1 wahai Rasul? Maka insya Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga akan mengatakan iya, walaupun 1. Kemudian yang ke-8, mendapatkan ganjaran ini setiap yang mendidik anak-anak perempuan. Man rabbal banat minal abdi awil ummi aw ghairuhuma mimman yar'al yatimah. Siapakah yang mendapatkan keutamaan tersebut? Kalau hal itu menjadi tamengnya dari api neraka, kalau hal itu menjadikannya masuk surga, siapa yang mendapatkan keutamaan itu? Apakah hanya terbatas kedua orang tuanya atau terbatas ibunya, katakanlah? Maka yang mendapatkan keutamaan itu adalah suami, ayahnya, ibunya, ataupun yang selain daripada keduanya, bila mana dia itu anak perempuan itu adalah anak perempuan yang yatim. Dia mengasuh, dia bimbing, dia nafkahi, dia berikan kecukupan keperluan kebutuhannya, maka insya Allah termasuk ke dalam hadis tersebut. Karena mungkin di sana ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala belum anugerahkan anak. Demikian pula di sana banyak anak-anak yatim. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan yang ada di hadis ini tidak terbatas hanya kepada kedua orang tuanya. Tapi kalau kemudian dia berbuat baik kepada anak yatim, khusus anak yatim perempuan, insya Allah dia akan mendapatkan keutamaan tersebut. Kemudian faedah yang terakhir, di dalam hadis ini terdapat petunjuk atas keutamaan melahirkan anak-anak perempuan, dan bahwasanya seorang perempuan yang tidaklah melahirkan laki-laki, seorang perempuan yang tidak melahirkan laki-laki itu bukanlah aib. Tidaklah pula kemudian direndahkan dan diremehkan. Justru disitulah terdapat keutamaannya. Kalau laki-laki kan nanti bisa menjadi penerus, demikian pula nasabnya masih bersambung ke ayahnya. Kalau anak laki-laki
Bagaimana dahulu orang-orang jahiliyah sukacita bila mana anaknya laki-laki, dan bila mana anaknya itu perempuan, dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhib. Mereka bersedih, mereka tidak suka dengan kehadiran anak perempuan tersebut. Maka di dalam agama Islam disebutkan keutamaan bila mana kemudian melahirkan anak perempuan. Karena bisa jadi ibu-ibu dan saudari-saudari yang dirahmati oleh Allah, bisa jadi anak keduanya perempuan lagi, anak ketiganya perempuan lagi, anak keempatnya perempuan lagi. Maka hal itu bukanlah sebuah celah, justru disitulah letak keutamaan. Mereka yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan anak-anak perempuan. Kemudian hadis yang ke-6, ibu-ibu dan saudari-saudari kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ke-6, at-tafadul wat-tanafus bainan nisa. Keutamaan perlombaan yang ada di antara kaum perempuan, innama huwa fi sifatil kasniyah al-hamidah al-murtabitah bi wazifatil unsa. Perlombaan di antara kaum perempuan itu ada pada sifat-sifat yang diusahakan, pada sifat-sifat yang terpuji, yang kaitannya itu adalah dengan tugas kaum perempuan. Apa yang menjadi tugas mereka? Kalau mereka bisa melakukan dengan sebaik-baiknya, maka akan semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. La bil jamali wal anaqati, tidaklah karena kecantikan dan keanggunan. Seorang perempuan itu mulia kalau dia melakukan tugas-tugasnya sebagai seorang perempuan, tidak karena kecantikannya, tidak karena keanggunannya. Karena terkadang seorang perempuan salah arah, yang dia perhatikan adalah kecantikannya, yang dia perhatikan adalah penampilannya, dan dia tidak peduli dengan tugas-tugas yang lain, kewajiban-kewajiban yang lain. Padahal perlombaan yang ada seharusnya di antara mereka adalah bagaimana berlomba-lomba menjalankan tugas-tugas mereka. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abi Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu nisa'in rakibnal ibil, sebaik-baik kaum perempuan yang menunggangi unta, salihu nisa'i Quraisy, yaitu wanita-wanita salehah dari kaum Quraisy. Kenapa mereka? Ahnaru ala waladin fi sigharihi, mereka demikian penyayang. Mereka adalah kaum yang paling penyayang kepada anak-anaknya tatkala anak-anaknya itu masihlah kecil. Yang kedua, wa ar'ahu ala zaujin fi dzati yadihi, mereka itu yang paling pandai menjaga apa yang dimiliki oleh suaminya. Hadis muttafaq alaih. Apa di antara faedah hadis ini? Yang pertama adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu puji adalah perempuan-perempuan yang salehah, bukan perempuan-perempuan yang cantik rupanya, tapi yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang salehah. Demikian pula yang mulia di sisi Allah, yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Inna akramakum indallahi atqakum. Yang soleh itu yang bagaimana? Laki-laki soleh, perempuan soleh. Katanya Ibnu Hajar, yang menegakkan hak Allah dan hak-hak hamba-hambanya. Itulah yang kita katakan tentang kesolehan. Laki-laki yang soleh, dia jalankan hak, dia tunaikan hak Allah, dia tunaikan hak-hak hamba-hambanya, hak suaminya, hak orang tuanya, hak anak-anaknya. Demikian pula perempuan yang solehah seperti itu. Perempuan yang solehah, dia tunaikan hak-hak Allah, dia tunaikan hak-hak hamba-hambanya, hak-hak suaminya, hak anak-anaknya, hak-hak orang tuanya, hak-hak saudara-saudara, saudari-saudarinya. Itulah yang dimaksud dengan kesolehan. Yang kedua, sababu sana'in Nabi sallallahu alaihi wasallam ala nisa'i Quraisy. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji perempuan Quraisy itu kenapa? Ada apa dengan perempuan Quraisy? Ta'allihin Nabi sifataini jamilataini. Karena mereka berhias, karena mereka memiliki dua sifat yang mulia, dua sifat yang indah. Apa sifatnya? Apa kedua sifat tersebut? Al-ula tata'allaq bil aulad wa tsani tata'allaq bizab. Yang pertama kaitannya dengan anak-anak, yang kedua kaitannya dengan suami. Nabi sallallahu alaihi wasallam puji wanita Quraisy, yang pertama berkaitan tentang anak-anak, yang kedua berkaitan tentang suami. Al-khoslatul ula, sifat yang pertama yaitu al-hanu alal aulad. Mereka itu peduli, mereka itu sayang kepada anak-anak. Wal haniyatu hiyal mar'atul musfiqatu ala auladiha. Perempuan haniyah itu adalah seorang perempuan yang menyayangi anak-anaknya. Al-harisu ala husni tarbiyatihim, yang demikian bersemangat untuk mendidik mereka dengan baik di atas syariat, di atas agama Islam. Bagaimana berbusana, berpakaian, bagaimana berdoa, adab keseharian diajarkan, dia ajarkan kepada anak-anaknya. Al-mutafarrighah lidzalika, bahkan fokus untuk hal itu prestasi terbesarnya tatkala bisa mendidik anak-anaknya. Tidak, bukanlah sambilan, itu fokus utamanya, itu tujuan utamanya, agar lahir dari rahimnya anak-anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, anak-anak yang mengenal agama. Al-mutafarrighah lidzalika, beliau mengatakan fokus untuk hal itu. Karena kalau kemudian disambi-sambi, ya tentunya hasilnya tidaklah sama kalau kemudian seseorang itu fokus mendidik anak-anaknya. Wa bi khasatin fi hali yatmihim, wa bil khusus kalau kemudian anak-anaknya itu adalah anak-anak yang yatim, dia ditinggalkan oleh suaminya. Fatatruku hadza nafsiha min az-zawaj li hadhi tarbiyatihi wal julus ma'ahu. Bahkan dia tinggalkan bagiannya, dia bisa menikah lagi, tapi dia tinggalkan hal itu agar bisa kemudian mendidik mereka dan duduk bersama mereka. Bahkan dia korbankan kebahagiaannya untuk kebahagiaan anak-anaknya. Dia tinggalkan apa yang menjadi haknya untuk anak-anaknya. Wabil khasah, wabil khusus, yang beliau katakan demikian. Kecuali kalau mungkin sudah tidak mampu membiayai mereka, tidak ada kemampuan, demikian kesulitan,
dia tinggalkan apa yang menjadi haknya untuk kemudian agar bisa fokus mendidik mereka. Kemudian sifat karakteristik yang kedua yaitu ri'ayatuz zauj. Bagaimana kaum perempuan Quraisy itu mengurusi suaminya. Wa hiya an taqum 'ala sya'ni zauj min kulli wajhin, segala hal yang dibutuhkan oleh suaminya, wa tuhafid 'alai, menjaganya apa yang dibutuhkan oleh suaminya, makanannya, minumannya, pakaiannya. Wa an tahfad 'irdahu, dia jaga kehormatannya. Wa tuhsin at-tasarruf fi malihi, bijak di dalam menggunakan hartanya. Wa tujid tadbira amri baitihi, dan dia itu mahir mengatur, mengelola urusan rumah. Mahir menata ruangan, katakanlah. Ini semuanya termasuk ke dalam ri'ayatu az-zawj. Dua sifat yang Nabi SAW puji wanita Quraisy. Yang pertama adalah bagaimana mereka demikian penyayang kepada anak-anaknya, dan yang kedua mereka paling pandai menjaga suaminya. Mungkin kita baca satu hadis lagi. Ibu-ibu dan saudari-saudari kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ketiga ini bisa kita bacakan. Beliau mengatakan, anti tamtalikina adawati sa'adatir rajul. Engkau ya perempuan, engkau itu menguasai piranti-piranti kebahagiaan seorang laki-laki. Engkau menguasai berbagai macam hal yang membuat suami itu bahagia. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala mengatakan, dikatakanlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyun nisa'i khairun, perempuan mana yang paling baik? Perempuan yang terbaik itu yang bagaimana? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, allati tasurruhu idza nadhara, yang membahagiakannya bila mana dia melihatnya. Wa tuti'uhu idza amara, yang menaatinya bila mana dia memerintahkannya. Wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah, dan dia tidak menyelisih suaminya berkaitan tentang dirinya, tentang hartanya, dengan apa yang tidak disukai oleh suaminya tersebut, terkait dirinya, terkait hartanya. Apa di antara faedah hadis ini? Hadis ini adalah hadis yang sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Yang pertama adalah penjelasan sifat-sifat yang menjadikan kaum perempuan itu demikian mulia, sifat-sifat yang kaum perempuan seharusnya berhias dengannya, bersemangat untuk kemudian mendapatkannya. Bagaimana agar suaminya itu senang bila mana melihatnya, bagaimana dia itu harus patuh taat bila mana suami itu memerintahkan, dan tidak banyak menyelisihi suaminya. Yang kedua, sifat yang pertama adalah al-jamal. Sifat yang pertama yaitu al-jamal, kecantikan, keelokan, dan kecantikan itu fitri wa muktasab. Fitri itu adalah sudah memang pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga ada yang muktasab, bisa diusahakan. Maka seorang perempuan yang terpuji adalah yang dia itu bersemangat memperhatikan kecantikannya sepanjang waktu. Tidaklah suaminya itu melihat kecuali dia dalam keadaan yang baik, senantiasa berhias untuk suaminya. Tujuannya apa?
Tujuannya agar tadi menjadi perempuan yang terbaik. Indikator yang pertama adalah allati tasurruhu idza nadhara. Suaminya senang bila mana melihatnya. Yadkhulu fi qauli tasurru idza nadhara. Apa maksud sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Suaminya itu senang bila mana melihatnya. Di antaranya adalah wajah yang ceria, senyum ketika berjumpa, bertemu dengan suaminya. Tidak kemudian cemberut. Tentunya suaminya tidaklah suka melihat istrinya yang sedang cemberut tersebut, bermuka masam. Tentunya suaminya tidaklah suka melihat istrinya yang sedang bermuka masam. Seorang suami tentunya akan suka bila mana melihat istrinya itu wajahnya ceria, wajahnya tersenyum. Kemudian nadzafatul badan, bersih badannya, tibur raihah, baik aromanya. Al-inayatu bi ibrazi mafatiniha, peduli, memperhatikan untuk menampakkan daya tarik fisiknya. Demikian pula yang masuk ke dalam hal ini, suami itu senang bila mana melihatnya, yaitu memilih baju watansik dan serasi baju yang dia kenakan itu. Ini diantara yang masuk ke dalam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, suaminya senang bila mana melihatnya. Tidak hanya rupanya, tapi juga aromanya, tapi juga wabil khusus wajahnya. Wabil khusus adalah wajahnya. Cantik kalau kemudian sering cemberut katakanlah, atau katakanlah apa itu, judes. Ada perempuan-perempuan yang judes, maka tentunya hal tersebut tidaklah disenangi oleh suaminya tersebut. Ini yang masuk ke dalam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyenangkannya bila mana dia melihatnya. Dan tadi fitri wa muktasab, sudah memang pemberian dari Allah dan juga bisa diusahakan. Dari wabil khusus adalah berwajah ceria, berwajah tersenyum ketika berjumpa dengan suaminya, karena hal itu akan menyenangkan suaminya. Di antara pelajaran dari kopi, tidak perlu manis untuk bisa disukai oleh banyak orang. Kopi walaupun pahit, tapi banyak orang yang menyukainya. Yaitu mungkin dengan berwajah ceria, dengan ucapan-ucapan yang lembut, maka hal itu pastilah disenangi oleh suaminya, oleh orang lain. Yang keempat yang berikutnya adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, atau ahli zauj, menaati suami. Dan itu tentunya berkaitan atau terikat dengan ketaatan kepada yang baik, kepada yang ma'ruf. Tidak ada ketaatan dalam hal kemaksiatan. Wa tastajib lima talibihi bima yurdillah, maka dia dengan cepat merespon, memenuhi permintaan dari suaminya. Apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia berusaha cepat merespon permintaannya. Yang ketiga, suratul istijabah lahu idza da'aha li nafsihi, dia cepat bila mana diminta oleh suaminya, dirinya diminta oleh suaminya. Yang berikutnya i'anatuhu bil mal, tadi wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliyah, tidak menyelisihinya dalam dirinya
ya, bila mana dirinya diajak keluar, bila mana dirinya diajak, ya, maka dia tidak menyelisih, ataupun hartanya. Beliau mengatakan membantu suaminya dengan hartanya bil ma'ruf, sesuai dengan kemampuannya. Wal muhafadhu ala mali, demikian pula menjaga harta suaminya tersebut. Mungkin dia tidak punya penghasilan tapi dia pandai menyimpan, ya. Akhirnya pemberian dari suaminya dia simpan, nanti kalau suaminya membutuhkan dia berikan lagi kepada suaminya tersebut, ya. Membantu suaminya, tidaklah mesti kemudian seorang perempuan itu memiliki penghasilan sendiri. Yang ke-7, yang terakhir, wujubu khidmati zauj, wajib untuk melayani suami, wajib untuk melayani suaminya. Kalau perintahnya wajib dilaksanakan, maka tentunya wajib untuk melayaninya pula. Inilah ibu-ibu dan saudari-saudari kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 hadis yang bisa kita bacakan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mohon maaf mungkin bagi yang belum tahu infonya hingga akhirnya katakanlah terlambat datang pada hari ini. Mohon maaf karena ada keperluan akhirnya diajukan pukul 7:30, ya, pukul 8 kurang. Tapi walaupun begitu, semoga mendapatkan ridha, mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan niat seseorang bisa sampai kepada apa yang dirinya itu tidak sampai. Dengan niat. Dengan niat pula seseorang nggak sampai, padahal sampai. Dengan niat pula seseorang nggak sampai, padahal sampai di situ, ya, karena niat pula, ya. Dia mendapatkan pahala sholat di masjid, dia dapat mendapatkan pahala puasa dengan niat, walaupun mungkin dia tidak sholat, dia tidak berpuasa, dia tidak sholat di masjid, dia tidak sholat sunnah, dia tidak berpuasa dengan niat tersebut. Karena sedang ada uzur, akhirnya dia tidak kerjakan sholat di masjid, akhirnya dia tidak berpuasa, sampai pahalanya kepadanya dengan niatannya tersebut. Tapi ada sebaliknya yang sampai, tapi karena niatannya akhirnya nggak sampai. Sudah pergi ke masjid tapi niatannya buruk, sudah berpuasa tapi niatannya itu buruk, sudah beramal bersedekah tapi niatannya itu buruk, tidak ikhlas, riya, sum'ah, wa na'udzubillah. Padahal sudah sampai, padahal sudah mengamalkan, tapi pahala itu tidaklah sampai kepadanya. Itulah ibu-ibu dan saudari-saudari kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 hadis yang bisa kita bacakan di kesempatan yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Mungkin ada pertanyaan? Mungkin ada yang bisa menjelaskan apa kaitannya kalau hadis yang terakhir tadi kita bacakan, seorang perempuan memiliki piranti-piranti kebahagiaan seorang laki-laki. Hadis yang pertama tadi, perempuan itu adalah kenikmatan atas keluarganya, maka janganlah berubah menjadi musibah, bencana untuk mereka. Kemudian hadis yang disampaikan yang dibawakan oleh penulis adalah hadis tadi tentang seorang ibu bersama 2 anak perempuannya. Apa kaitan judul dengan hadis tersebut? Apa kaitan judul dengan hadis tersebut?
Wabil khusus di sini adalah mungkin ya berkaitan dengan anak-anaknya, ya, berkaitan dengan anak-anaknya. Tidak menjadi musibah bagi anak-anaknya. Mendapatkan makanan, katakanlah dia makan, anak-anaknya dibiarkan, ataupun mungkin berebut dengan anak-anaknya, berebut makanan tersebut. Padahal seharusnya dia adalah anugerah untuk anak-anaknya tersebut. Kalau kaitannya dengan keluarga, maka yang paling kentara di sini adalah dengan anak-anak. Ataupun kalau kaitannya dengan suami, maka apa yang dilakukan oleh ibunda kita Aisyah. Bagaimana harta atau bagaimana apa yang ada di rumah itu diberikan kepada orang lain, hingga akhirnya menjadi anugerah untuk keluarganya. Bukan kemudian dihabiskan sendiri, dimakan sendiri, ya. Tapi dia berikan kepada orang lain, hingga akhirnya suaminya yang memberikan kepadanya juga mendapatkan pahala. Dari mana korban tersebut? Ya mungkin dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya menjadi anugerah untuk suaminya, untuk anak-anaknya. Untuk suaminya apa yang dilakukan oleh ibunda kita Aisyah, untuk anak-anaknya apa yang dilakukan oleh perempuan tersebut kepada mereka berdua, kepada anak perempuan yang berdua tersebut. Engkau adalah anugerah untuk keluargamu, maka jangan menjadi bencana untuk mereka. Yang kedua, perlombaan yang ada di antara kaum perempuan itu adanya pada sifat-sifat yang terpuji, adanya bagaimana berlomba untuk menunaikan tugas sebagai seorang perempuan, tidak pada kecantikan dan keanggunan. Dan yang ketiga, engkau memiliki dan menguasai sumber-sumber kebahagiaan seorang laki-laki. Maka bisa jadi seorang laki-laki tidaklah bahagia ya karena apa yang dilakukan oleh istrinya. Bisa jadi seorang laki-laki demikian bahagia karena apa yang dilakukan oleh istrinya. Seorang laki-laki demikian qanaah karena istrinya demikian qanaah. Seorang laki-laki demikian tamak serakah karena demikian pula wana'udzubillah istrinya yang merasa kurang hingga akhirnya suaminya bagaimana seharusnya mencukupi kebutuhan istrinya tersebut akhirnya menjadi laki-laki yang serakah wana'udzubillah. Dan hal itu pernah terjadi, pernah ada ceritanya siapa ya, ulama zaman dahulu yang berjumpa dengan seseorang. Dahulu engkau berjualan, ya, ucapannya buruh, menggerutu dan yang sebagainya, tidak nampak kesolehan pada dirinya. Tapi akhirnya berganti tahun, berjumpa lagi ulama tersebut dengan orang itu, kok keadaannya berubah. Engkau sekarang masya Allah nampak kesolehan, ya, ucapannya baik, ya. Akhirnya dia menceritakan, kalau dahulu istriku seperti ini, aku kalau bawa sedikit kurang, bawa banyak juga kurang, ya. Maka akhirnya karakternya seperti itu, dan sudah nggak tahu meninggal atau diceraikan istrinya tersebut, sudah berganti dengan menikah. Istriku sekarang kondisinya, aku kalau bawa sedikit ya bersyukur, aku bawa banyak juga bersyukur. Akhirnya tenang karakter suaminya tersebut. Mungkin itulah ibu-ibu dan saudari-saudari kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin yang bisa kita sampaikan di dalam kesempatan yang berbahagia ini. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.